Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila middin. Amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudaraku-saudariku seiman, setiap kita mengharapkan sebuah kebahagiaan yang pada akhirnya akan mengantarkan kita ke surga Allah Rabbil Izzah. Ada hal yang barangkali di kalangan sebagian besar kaum muslimin itu perkara yang sepele, padahal di mata Islam sangat besar. Indahnya kejujuran, bahayanya kedustaan. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan kepada kita sebuah pesan yang bila setiap orang di antara kita mencermati dengan seksama, tentunya setiap orang di antara kita berharap untuk bisa melakukannya. Melakukan bahkan terus berkesinambungan untuk melakukannya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian untuk berbuat jujur. Wajib atas kalian untuk selalu melazimkan diri kalian semua di atas kejujuran. Kenapa Nabi menekankan kepada kita tentang sebuah konsep kejujuran? Karena beliau melanjutkan sabdanya untuk kembali mengingatkan kita dan melekatkan ingatan itu dengan sabda beliau, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Kenapa demikian? Karena dengan sekali saja kalian bisa berkata jujur, berbuat jujur, dan menunjukkan dedikasi seorang yang jujur, maka kejujuran tadi akan menuntun kalian, membimbing kita, mengarahkan kita kepada amal kebaikan. Yahdi ilal bir. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak ingin dalam kesehariannya diarahkan, dibimbing untuk berbuat kebaikan? Tentu setiap kita akan mengatakan semuanya berharap, semuanya sangat ingin untuk bisa dibimbing dan diarahkan kepada kebaikan. Dan Nabi kita sudah memberikan kata kuncinya. Hanya dengan kita berusaha melazimkan diri untuk jujur, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, maka beliau mengatakan fa innas sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran tadi itu tatkala kalian dan kita bisa jujur, berkata jujur, dan dalam posisi kejujuran, maka jujur tadi akan membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita kepada amal kebajikan, amal kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Cermati ini. Dan pada akhirnya amal kebajikan tadi, amal kebaikan tadi akan menuntun kita juga, membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memang kita katakan di awal tadi, indahnya kejujuran. Begitu indah dampaknya, akibatnya. Kenapa? Karena toh pada akhirnya akan membawa kita, menggiring kita ke surga Allah Rabbil Izzah. Dan Nabi mengatakan, wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi minas siddiqin atau siddiqan. Dan seorang hamba akan terus nantiasa berbuat jujur dan berusaha untuk mencari kejujuran dan berusaha menempatkan dirinya sebagai orang yang jujur, maka Allah akan tempatkan dia, Allah akan posisikan dia dalam golongan orang-orang yang siddiqan, orang yang jujur. Allahu akbar. Sehingga Allah pun sudah mengingatkan kita di petikan ayat surat At-Taubah 120. Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu minas shadiqin. Dan tempatkan diri kalian, posisikan diri kalian, jadikan diri kalian menjadi bagian dari orang-orang yang jujur.
Kembali kepada hadis Nabi tadi. Tidaklah seorang hamba berkata jujur, berbuat dengan kejujuran, dan berusaha jujur sampai pada akhirnya dia dicatat dan ditempatkan oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Kata para ulama, orang ketika menyandang label dan predikat gelar siddiq, itu kata para ulama ahli bahasa al-mubalik fis sidqi, orang yang sudah pada puncak ketinggiannya dalam kejujuran. Subhanallah. Namun Nabi tidak sampai di sini memberikan kita kabar gembira. Ada warning, ada peringatan, wanti-wanti yang setiap orang di antara kita harus waspada dan mewaspadainya. Waspada dan mewaspadainya. Apa itu? Beliau mengatakan wa iyyakum wal kadzib. Waspadai oleh kalian, hati-hatilah kalian, selamatkan diri kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, tetangga kalian, teman kalian. Dari apa? Wal kadzib. Dari kedustaan. Berbuat dusta, berkata dusta, menyebar dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kenapa demikian? Kalau tadi perbuatan jujur akan mengarahkan kita kepada amal kebaikan. Sekarang ketika kedustaan, kebohongan, itu sebaliknya. Yahdi ilal fujur. Akan menyeret Anda, saya, dan kita semua dalam perbuatan dosa. Perbuatan nista. Itu berarti awasi diri kita, cermati diri kita. Bila pada hari ini kita dibimbing untuk berbuat kebaikan, itu berarti hari ini kita sudah berbuat kejujuran. Pun sebaliknya, bila pada hari ini kita terjatuh dalam kubangan lumpur dosa, cermati, tidak mustahil kita hari ini berbuat dusta. Ada dusta dalam diri kita, ada dusta dalam ucapan kita, ada dusta dalam perbuatan kita. Nabi yang bilang sama kita, fa inna al-kadzib yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu, dusta itu akan membawa seorang hamba kepada kefujuran, kemaksiatan, pelanggaran dosa. Wa innal fujura, dan pada akhirnya puncak dari perbuatan dosa fujur tadi itu akan menyeret kita, saya, Anda semua, yahdi ilan nar, akan menyeret kita ke neraka. Wal iyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Wala yazal rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba, dan tidaklah seorang hamba selalu senantiasa hobinya berdusta dan terus berusaha berdusta lagi, berbohong lagi, sampai pada akhirnya ditulis oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah pada posisi kadzabin. Kadzaban hatta kataban Allah kadzaban, sampai pada akhirnya label yang melekat dalam dirinya di sisi Allah sudah diberikan label, yaitu kadzab. Dia hamba yang banyak berdusta, hamba yang banyak berbohong. Maka sayangi diri kita, sayangi kerabat kita, sayangi keluarga kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, kolega kita. Bersama-sama kita mengajak kaum muslimin dan kita khususnya untuk meraih janji yang Nabi sampaikan kepada kita. Untuk bisa mendapatkan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya barangkali kita katakan di awal tadi ini perkara yang sepele mungkin, simple. Tapi mohon maaf, aplikasinya, implementasinya, pelaksanaannya tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita mungkin ucapkan. Membutuhkan perjuangan berat. Kenapa demikian? Karena jiwa kita sudah terpatri memiliki satu karakter yang Allah katakan inna nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ini memiliki potensi selalu mengajak kepada keburukan. Sehingga perjuangan saya dan Anda semuanya memerlukan kekuatan, memerlukan bantuan terlebih dari Allah Rabbil Izzah. Maka seringlah memohon kepada Allah agar Allah berkenan memudahkan urusan kita, wabil khusus dalam perkara untuk berbuat jujur, berkata jujur, dan memohon kepada Allah perlindungan agar kita dijauhkan dan diselamatkan dari perbuatan dusta dan hal-hal yang mengarah kepada kedustaan. Karena dua hal ini berseberangan, ibarat dia kutub positif dan negatif. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan menyelamatkan kita dari segala bentuk amal dan ucapan yang
membuat kita sengsara fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.